Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kali ini kita akan belajar tentang atletik, yakni menganalisis keterampilan gerak tolak peluru. Para siswa sekalian, sebelum kita memulai materi pelajaran kita, terlebih dahulu harus para siswa memahami apa sih tujuan pembelajaran kita nanti. Pertama adalah mengidentifikasi gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan. Kemudian menirukan geraknya, kemudian menganalisis kesalahan-kesalahannya, lalu merencanakan perbaikan kesalahannya, kemudian kita akan menerapkan gerak memegang peluru, awalan, menolak peluru, dan gerak lanjutan dengan baik sebagaimana telah kita pelajari. Itu tujuan pembelajaran kita para siswa. Kemudian kita masuk pada sejarah atletik dunia. Kata atletik berasal dari bahasa Yunani, yakni athlon, yang berarti kontes. Saat itu dikenal dengan istilah pantalon atau panca lomba. Sejak tahun 490 sebelum Masehi ditetapkanlah nomor lari maraton. Olahraga atletik berasal dari kegiatan Olimpiade di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Nanti pada tanggal 17 Juli 1912 terbentuklah induk organisasi dunia atletik disebut dengan IAAF atau International Athletic Amateur Federasi. Kemudian kita masuk pada sejarah atletik Indonesia. Pada tahun 1930-an, pada masa itu ketika pemerintah Hindia Belanda memasukkan atletik sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah. Nanti pada tahun 1942, pada masa penjajahan Jepang, olahraga atletik sempat vakum karena dibekukan oleh pemerintah Jepang. Nanti pada tahun 1946 setelah Indonesia merdeka, atletik mulai berkembang. Sehingga pada tanggal 13 September 1950, tepatnya di Semarang, terbentuklah induk organisasi Indonesia disebut dengan PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kemudian nomor-nomor yang dilombakan dalam cabang olahraga atletik ini adalah pertama nomor lari. Antara lain lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh atau maraton. Kemudian nomor lempar, antara lain lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Kemudian nomor lompat, antara lain lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan lompat tinggi galah. Dan terakhir adalah nomor jalan. Itu adalah nomor yang dilombakan dalam cabang olahraga atletik ini. Para siswa sekalian, kita masuk pada tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan dengan menggunakan teknik tertentu. Kemudian sejarah tolak peluru. Tolak peluru merupakan olahraga yang telah ada sejak zaman Yunani kuno. Itu dimulai dari tanah Britania atau Inggris. Jadi tolak peluru ini adalah salah satu bentuk latihan perang oleh prajurit Troya dan kemudian dipertandingkan antar prajurit. Nanti pada tahun 1896 tolak peluru mulai diperlombakan di ajang dengan skala besar berkelas Olimpiade Athena, yaitu di Yunani. Selanjutnya cabang olahraga ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, sehingga pada tahun 1950, yaitu ketika itu Pari O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Para siswa sekalian, kemudian kita masuk kepada sarana dan prasarana tolak peluru. Ini ada lapangan tolak peluru, sangat jelas dilihat. Pada lapangan tolak peluru ini memiliki ukuran
garisnya atau bulatannya berdiameter itu 2,135 meter. Kemudian lebar garisnya itu ada 5 cm dan sektor lemparannya ini 45 derajat. Kemudian garis panjang ada 0,75 untuk membatasi daerah orange atau area masuknya. Kemudian ukuran baloknya. Ukuran balok, lebar balok itu 11,2 sampai dengan 30 cm dan panjang balok 1,21 sampai dengan 1,23 meter. Kemudian tebal balok itu tebal balok itu 9,8 sampai dengan 10 cm. Kemudian peluru. Peluru dapat dibuat dari besi, pasir logam solid, stainless steel, material statis atau polivinil. Kemudian berat peluru yang diperlombakan untuk senior putra itu 7,257 kg, sedangkan senior putri 4 kg. Kemudian untuk junior putra itu 5 kg dan junior putri itu 3 kg. Seperti para siswa sekalian itu adalah junior putra dan putri. Kemudian kita masuk pada teknik memegang peluru. Untuk teknik memegang peluru itu ada 3. Pertama, perhatikan ini bentuk gambarnya adalah jari-jari direnggangkan, sementara jari kelingking agak ditekuk dan beberapa di samping peluru, berada di samping peluru, sedangkan ibu jari dalam sikap sewajarnya. Kemudian yang kedua, perhatikan ini gambarnya, itu adalah jari-jari agak rapat. Ibu jari di samping belakang peluru, jari kelingking berada di belakang peluru. Dan yang ketiga itu adalah gambarnya seperti cara di atas. Hanya saja sikap jari-jari lebih direnggangkan lagi. Sedangkan letak jari kelingking berada di belakang peluru. Kemudian teknik meletakkan peluru di leher. Itu perhatikan para siswa ada gambarnya. Peluru dipegang dengan salah satu cara di atas. Itu tadi ada 3 cara. Kemudian letakkan peluru pada bahu dan menempel pada leher bagian samping. Kemudian siku yang memegang peluru agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di samping kiri badan. Demikian para siswa materi tolak peluru kali ini. Untuk tatap muka kita minggu depan itu kita akan pelajari 2 gaya dalam melaksanakan tolak peluru. Coba tebak gaya apakah itu? Nah, para siswa pasti tahu. Sekian, demikian. Terima kasih perhatian para siswa. Semoga sukses selalu. Selamat belajar.